Kak Sunwo, apa benar bakal ada item yang keluar? Tanya Hanho. Pedang saja bisa jatuh dari langit. Gak ada yang gak mungkin kan? Ucap Jisoo. Kita coba saja sendiri. Aku punya 360 emas. Bisa pilih yang bronze nih. Ucap Hanho. Aku punya 580 emas. Ucap Jisoo. Aku punya 1552 emas. Ucap Sunwo. Wah, kalau begitu kakak bisa pilih roulette silver dong. Tanya Hanho. Anda mempunyai satu tiket roulette. Unlimited level. Ini reward yang aku dapat saat sukses memburu di lobby tadi. Ternyata aku bisa mendapatkan kesempatan memakai tiket ini. Kak, itu kan roulette gold. Sungo pun mencoba memutar roulette tersebut. Dan hasilnya, dia mendapatkan first place. Wah, luar biasa. Ternyata hal yang paling penting untuk bertahan hidup memang adalah keberuntungan. Muncullah item yang bernama Air Mata Roh Laut. Ranking legendaris. Klasifikasi orb. Efek jumlah mana meningkat plus 300. Pemulihan mana plus 200%. Wah, udah roulette gold. Dapat ranking pertama lagi. Ucap Hanho. Benar katamu. Ini hal yang luar biasa. Ucap Sungguh. Kak, gimana kalau kita sekalian memutar roulette yang silver? Kenapa kau yang lebih bersemangat? Sungo pun mencobanya kembali. Anda mendapat ranking kedua, Perisai Vanguard. Jisoo mendapatkan pedang ekspedisi hukuman. Hanho mendapatkan level C, sepaket ramuan. Kenapa cuma aku yang dapat beginian? Hanho sedih. Kayaknya item itu lumayan berguna kok, ucap Sungu. Ngomong-ngomong, sepertinya keadaan di lapangan olahraga masih gawat. Bukannya kita harus membantu mereka, ucap Jisoo. Kakak, apa kita harus membawa truk itu lagi? Tanya Hanho. Sambil tersenyum, Sungu melihat bis. Kali ini, ayo bawa yang lebih besar. Di tempat lain terlihat manusia itu diserang oleh banyak orc. Semuanya ayo berkumpul. Kita harus membuat jalan untuk kabur, ucap Daesung. Kakak, ada banyak yang terjebak di arena tempat duduk. Abaikan mereka. Memangnya kau pikir kita punya waktu untuk memikirkan mereka? Jinseo, Hyungmin, yang membawa perisai, maju duluan. Dari arah belakang terdengar klakson bis. Tiba-tiba bis itu melaju dengan cepat dan mulai menabrak orc satu persatu. Aku dapat emas banyak, teriak Gungsu sambil tertawa. Anda berhasil memburu orc dan mendapatkan emas. Dan juga Hanho mulai menyerang para orc dengan dagger yang telah disiapkan bersama skeleton. Semuanya, ayo naik bus ini, cepat, ucap Sunggu. Orang itu, sudah kuduga harusnya kita tadi ikut orang itu. Tiba-tiba orc pun menyadari dan mulai menyerang mereka. Tetapi masih bisa ditahan oleh Jisoo. Aku bisa bertahan. Aku nggak kalah kuat seperti sebelumnya. Jisoo pun mulai menyerang dengan ledakan dari pedangnya dan mulai mengalahkan orc tersebut. Berhasil! Para skeleton pun mulai menyerang para orc yang tersisa dengan dagger. Orc pun mulai tumbang satu persatu dan berhasil dikalahkan. Taktik yang dibuat Sungo sangat efektif. Menjaga jarak, bergerak tanpa henti, dan melakukan serangan. Serangan pertahanan dan pembagian peran yang tidak memberi mereka peluang untuk mengejar kami. Aku menginvestasikan di strength karena lebih lemah dari orc. Aku jadi merasa bodoh. Siapa dia sebenarnya? Gumam Jisoo. Sungo pun turun dari bis. Ada apa? Bukannya kau bilang gak mau bekerja sama dengan monster-monster mengerikan? Apa kau menyimpan dendam di saat seperti ini? Itu terlalu sadis kan? Ucap Daesung. Soalnya aku telanjur melihatmu kabur meninggalkan orang-orang ini. Meninggalkan katamu? Aku cuma mundur sebentar untuk memeriksa senjataku. Kalau begitu, apakah orang-orang di dalam bus ini berpikir sama? Tiba-tiba notif muncul. Ketua orc sangat marah karena pemburuan gagal.
Ketua Orc membuat Sungo merinding dan orang lain yang di dekatnya merinding juga. Busnya akan berangkat. Kalau kau mau mengikuti perintahku, kau boleh naik. Junsok berkata, kakak, apa yang harus kita lakukan? Daesung menjawab, cih, nggak ada pilihan lain. Sungo berbalik dan berkata, dan lepaskan baju jira yang kau pakai itu ya. Apa? Kenapa aku harus melepaskan baju jiraku? Gimana aku bisa melindungi tubuhku? Ucap Daesung. Sambil mengedipkan mata, Sungo berkata, aku yang akan melindungimu. Jadi kau harus bayar dengan melakukan itu. Soalnya, kami bukan seperti seseorang yang mendedikasikan diri kami demi para murid. Tiba-tiba notif muncul dengan mengatakan level Anda naik level 5. Anda bisa membangkitkan pengikut monster ukuran sedang. Sungo memilih skill tersebut. Ukuran sedang ya. Berarti apa aku bisa membangkitkan orc? Seperti yang kuduga, kartu level up paling bagus adalah kartu skill. Jumlah maksimum pengikut Anda bertambah plus 2. Bagus, sekarang jadi 9 skeleton. Kelentang-kelenting. Terdengar dari arah belakang Sungo. Ternyata skeleton bertangan satu sudah diberi nama oleh Sungo, yaitu kanan. Kau kelihatan gak nyaman bergerak. Apa baju yang kukasih kebesaran? Alasan kenapa dia menamai skeleton tersebut adalah dia adalah skeleton kepercayaanku. Karena itu aku akan menginvestasi sebisaku padanya. Bahkan aku sampai menamai dia. Kalau dipanggil tangan satu, kayaknya terlalu kejam. Tapi karena dia cuma punya tangan kanan, makanya namanya adalah kanan. Anu kak, Hanho mendekati Sungo. Sepertinya kita bakal butuh satu bus lagi kalau kita mau menyelamatkan orang-orang lagi kayak tadi, ucap Hanho. Gak perlu, lagi pula kita gak akan terus-terusan berpindah tempat. Semuanya, mulai sekarang kita akan mulai bertarung dengan orc, teriak Sungo. Muncul notif, ketua orc telah memutuskan untuk berperang habis-habisan. Para orc akan mengejar orang-orang dengan tujuan pemberantasan. Sesuai isi quest itu, tidak ada cara lain untuk menghindari mereka. Karena kita memang harus membunuh bosnya untuk keluar dari kampus ini. Salah seorang dari yang diselamatkan berkata, Anu, saya tadi ada di gym dan melihat mereka. Tapi mereka kelihatannya sangat banyak. Kira-kira ada sekitar 100 orc. Semuanya kaget mendengar kata 100 orc. Akibat timplay yang tidak sempurna, efek penalti balik diaktifkan. Semua orang merasa ketakutan. Gimana aku bisa bertarung sama monster-monster itu? Apa kita bakal bisa menang? 100 orc. Habislah sudah. Walaupun ada 100 orc, kita sudah mengalahkan sebagian orc itu. Jadi pasti jumlahnya sudah berkurang banyak. Kalau begini, aku jadi lebih yakin. Aku akan bertarung sendirian, ucap Sungo. Memegang senjata saja tidak membuat orang-orang ini jadi berguna, pikir Sungo. Sungo, kakak apa kau sudah gila? Apa yang kau katakan? Jisoo dan Hanho pun kaget. Aku akan menghadapi para orc itu sendirian. Apa katanya barusan? Aku nggak salah dengar kan? Apa? Dia sudah gila. Sial, nggak ada orang yang bisa dipercaya, ucap mahasiswa yang telah diselamatkan. Memang dasar anak sinting. Dia bakal menggali kuburannya sendiri karena sejago, ucap Jisoo. Ternyata bocah itu cuma beruntung saja. Aku bakal senang kalau dia mati kali ini, ucap Daesung. Iya, dia bocah menjadikan. Mungkin sebentar lagi jawabannya bakal habis. Sungo, sebenarnya apa maksudmu? Kita bahkan belum tentu bisa menang walaupun bertarung bersama, ucap Jisoo. Jisoo, kau kan mengatakan hal yang sama di lantai 1 tadi. Saat kita mau melawan bos monster, ucap Sungo. Apa? Jisoo pun bingung. Kau bilang walau banyak yang ikut, kau tidak yakin kita akan berhasil. Karena mereka orang-orang yang bahkan tidak lebih baik daripada skeleton. Penilaianmu benar. Tentu saja kau banyak membantu, Jisoo. Tapi aku merasa kali ini sepertinya akan berbahaya. Ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang, ucap Sungo.
Walau sampai sekarang Sungguh sudah bertarung dengan pemikiran yang matang, kali ini dia terlalu gegabah, pikir Jisoo. Sungguh pun sudah turun dari bis dan menyiapkan pasukan skeletonnya. Para mahasiswa yang masih hidup berpindah dari bis menuju gedung. Gak mungkin, apa dia serius? Kak Sungguh benar-benar sudah gila, ucap Hanho. Kalau situasinya gawat, kita bisa lari membawa dia kabur, ucap Jisoo. Aku akan siap-siap menginjak gas, ucap Gengsu. Tiba-tiba, segerombolan Ok keluar dari gedung yang dipimpin oleh Ok berambut merah. Yang merah itu ketuanya, tapi nggak ada pesan yang muncul. Berarti dia pasti cuma bos tengahnya. Bos monster yang berambut merah itu pun menyuruh Ok bawahannya untuk mulai menyerang Sungwoo. Ayo kita maju juga, ucap Sungwoo pada skeleton. Tetaplah di sini. Sungwoo menyuruh Kanan untuk tetap berada di sampingnya. Aku nggak perlu mengkhawatirkan tangga ini. Ukurannya kecil, sama saja dengan gang kecil. Semuanya, terima kasih ya selama ini. Jangan lupakan aku walaupun kalian menjadi debu, ucap Sungwoo. Seketika para Ok sudah berada di depan pasukan skeleton. Sungwoo mengaktifkan item gelangnya. Spirit of the Wild telah diaktifkan. Agility serangan pengikut jenis Goblin meningkat plus 10 selama 10 menit. Kecepatan serangan meningkat plus 20%. Bunuh mereka! Pasukan skeleton pun melemparkan dagger-dagger yang tepat mengenai Ok yang mulai menyerang mereka. Tetapi sayangnya dagger tersebut dapat dihalau oleh bos monster berambut merah. Serangan lemparannya dihalangi. Majulah sekarang! Sungwoo pun mulai menyuruh skeleton-skeleton untuk bertarung jarak dekat. Serangan senjata tumpul yang kuat dari atas. Tapi ini adalah serangan bunuh diri yang memerlukan pengorbanan. Para skeleton yang menyerang pun mulai dihabisi satu persatu. Skeleton kanan pun marah. Tetap tunggu. Sekarang masih belum giliranmu. Sungwoo mencoba menahan Kanan. Salah satu Ok dengan senyum mengejek mulai mengacungkan tangannya. Tiba-tiba Ok tersebut mendapatkan serangan dari atas. Dan ternyata skeleton Ok pun dibangkitkan oleh Sungwoo. Ini pertarungan skeleton Ok pertama. Sungwoo dapat memanggil arwah skeleton Ok dengan skill barunya. Efek sinergi telah diaktifkan karena adanya team play. Barbaric Warrior, kategori senjata sinergi, menggunakan lebih dari 5 kapak. Efek selama 10 menit setelah pertarungan dimulai, agility serangan bertambah 15%, kecepatan serangan bertambah 15%, full time 10 menit. Kalahkan musuh itu, ucap Sungwoo. Skeleton Ok pun mulai menyerang para Ok. Para Ok dipukul mundur oleh skeleton Ok. Terjadi perang besar antar skeleton Ok dan Ok. Walaupun berdarah-darah, mereka tidak lelah. Pasukan yang lahir dari kematian. Pasukan undead. Ini dia. Inilah yang namanya pertarungan Necromancer.